Bayangkan hidupmu hancur hanya dalam satu malam. Dari seorang mantan atlet nasional yang berbakat, tiba-tiba kau dituduh sebagai pembunuh dan pemerkosa. Semua bukti mengarah padamu, tapi kau tahu, itu bukan kebenaran. Inilah kisah Kwon Yu, seorang gamer yang terjebak dalam konspirasi mematikan. Sebuah permainan kotor yang dirancang begitu rapi, hingga sulit dibedakan antara kenyataan dan kebohongan. Dan untuk membersihkan namanya, ia hanya punya satu pilihan, bertarung habis-habisan, di dunia nyata maupun dunia maya. Dan inilah film Korea Fabricated City. Yuk mulai ceritanya. Cerita dibuka dengan adegan aksi yang terlihat sangat nyata. Sebuah tim pasukan khusus bersenjata lengkap sedang melakukan operasi penyergapan di wilayah yang dikuasai kelompok teroris. Mereka bergerak cepat, menembus barikade, dan menghabisi lawan-lawan bersenjata di sepanjang jalan. Suara tembakan dan ledakan mengiringi setiap langkah, menambah ketegangan suasana. Pasukan khusus ini dipimpin oleh seorang pria tangguh bernama Ma Deok-soo. Ia memimpin dari garis depan, memberi perintah pada anggotanya, dan mengatur strategi penyerangan. Semua tampak seperti operasi militer yang sangat berbahaya, hingga akhirnya terungkap bahwa semua ini hanyalah sebuah simulasi di dalam game online. Adegan tersebut adalah hasil permainan dari seorang gamer berbakat bernama Kwon Yu. Kwon Yu dulunya adalah atlet taekwondo nasional. Ia pernah memiliki karier cemerlang, namun hidupnya berubah drastis setelah dikeluarkan dari tim nasional karena kasus kekerasan. Kini, ia tidak memiliki pekerjaan dan menghabiskan sebagian besar waktunya di warnet, bermain game online bersama teman-teman gamenya. Suatu hari, saat sedang asyik bermain, ia menerima panggilan telepon dari ibunya. Ibunya memintanya pulang untuk mematikan gas di rumah. Kwon Yu, yang masih fokus pada gamenya, menolak permintaan itu dengan alasan sedang sibuk. Tak lama kemudian, sebuah ponsel di meja sebelahnya berdering. Merasa terganggu, Kwon mengangkatnya. Ternyata pemilik ponsel itu adalah seorang wanita yang mengatakan bahwa ia ketinggalan HP di warnet. Wanita tersebut meminta Kwon mengantarkan ponselnya ke rumah, sambil menjanjikan imbalan yang cukup besar. Kwon pun pergi menuju alamat yang diberikan. Sesampainya di rumah, ia menemukan pintu tidak terkunci. Dari dalam terdengar suara wanita itu yang sedang mandi. Ia memintanya untuk meletakkan HP di atas kasur dan mengambil uang imbalannya di meja. Sebelum pergi, Kwon sempat memperingatkan agar pintu rumah dikunci karena bisa berbahaya jika orang asing masuk. Keesokan paginya, Kwon terbangun karena pintu rumahnya didobrak oleh polisi. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menangkapnya dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap seorang gadis di bawah umur. Berita penangkapan Kwon dengan cepat menyebar di media sosial, membuat heboh masyarakat. Ibunya segera datang ke kantor polisi untuk melihat anaknya, tetapi ia tidak diizinkan masuk. Di ruang interogasi, Kwon dengan tegas menyangkal semua tuduhan. Namun, polisi menunjukkan barang bukti yang seolah menguatkan bahwa ia adalah pelakunya. Ibunya yakin bahwa Kwon dijebak, ia kemudian meminta bantuan kepada seorang pengacara terkenal bernama Min Cheon-sang. Awalnya pengacara itu menolak kasus ini, tetapi setelah melihat kesungguhan dan air mata sang ibu, ia akhirnya setuju untuk membantu. Persidangan pun digelar. Min Cheon-sang mencoba membela Kwon, namun bukti yang diajukan jaksa sangat kuat. Hakim akhirnya memutuskan hukuman penjara seumur hidup bagi Kwon Yu. Hari pertama di penjara berjalan sangat berat. Kwon menjadi sasaran intimidasi geng penjara yang dipimpin Ma Deok-soo. Saat dihina, Kwon membalas, tetapi ia langsung dikeroyok oleh anak buah Ma Deok-soo. Akibat keributan ini, kepala penjara memutuskan menempatkannya di ruang isolasi. Keesokan harinya, dua narapidana mendekati Kwon dan memperingatkan agar ia tidak berurusan dengan Ma Deok-soo maupun seorang kakek pembunuh berantai yang sangat berpengaruh di penjara. Namun, peringatan itu tidak banyak berguna. Kedua napi tersebut justru dipaksa Ma Deok-soo untuk melakukan pelecehan terhadap Kwon. Tekanan mental dan fisik yang terus-menerus membuat Kwon nyaris putus asa. Bahkan, ia sempat terpikir untuk mengakhiri hidupnya. Sementara itu, di luar penjara, ibunya terus berusaha mencari cara untuk membuktikan bahwa Kwon tidak bersalah. Suatu hari, ia mendapat telepon dari seseorang yang mengaku memiliki bukti bahwa Kwon tidak berada di tempat kejadian saat pembunuhan terjadi. Hari-hari Kwon di penjara berjalan penuh penderitaan. Ia terus menjadi target Ma Deok-soo dan anak buahnya. Namun, suatu ketika, seorang kakek yang disegani para narapidana mulai memperhatikan Kwon. Kakek itu melihat bahwa Kwon memiliki fisik yang kuat, daya tahan yang bagus, dan insting bertarung yang baik. Ia mulai yakin bahwa Kwon bukan pembunuh seperti yang dituduhkan. Waktu berlalu, Kwon mulai terbiasa dengan pukulan dan tekanan yang diberikan oleh geng Ma Deok-soo. Hingga pada suatu hari, Ma Deok-soo kembali mencoba menyiksanya.
Namun kali ini, Kwon tidak hanya bertahan, ia melakukan serangan balik. Dengan senjata rakitan yang ia buat sendiri, ia melawan anak buah Madeoksu satu persatu sebelum akhirnya berhadapan langsung dengan sang pemimpin geng. Pertarungan itu berlangsung sengit. Madeoksu yang biasanya dominan, kali ini terdesak. Kwon menggunakan jurus-jurus taekwondo yang mematikan, dan pada akhirnya berhasil menjatuhkan Madeoksu. Para sipir penjara bergegas datang untuk melerai. Kepala penjara terlihat terkejut melihat Madeoksu bisa dikalahkan oleh Kwon. Setelah kejadian itu, Kwon mendapat kabar bahwa ada kunjungan untuknya. Namun kali ini bukan ibunya yang datang, melainkan hanya Min Cheon-sang. Sang pengacara duduk di seberang Kwon dan memberitahu kabar duka, ibunya telah meninggal dunia. Untuk membuktikan ucapannya, ia menunjukkan sertifikat kematian. Kwon hanya bisa terdiam, kesedihan mendalam tergambar di wajahnya. Malam itu, Kwon bermimpi bertemu dengan ibunya. Mimpi itu begitu nyata, seolah ibunya benar-benar hadir di hadapannya. Pagi berikutnya, Madeoksu mendekati Kwon dengan membawa pisau, berniat membalas dendam. Namun, Kwon sudah memprediksi gerakannya. Dengan cepat, ia melukai pipi Madeoksu. Kepala penjara segera memerintahkan Kwon untuk meletakkan pisau, tetapi Kwon justru menikam dirinya sendiri. Aksi nekat ini rupanya bagian dari rencana yang telah ia susun bersama kakek berpengaruh di penjara. Tujuannya jelas, agar ia dibawa ke rumah sakit, sehingga punya kesempatan untuk melarikan diri. Rencana itu berjalan sesuai skenario. Kwon dan Madeoksu dibawa dengan ambulans menuju rumah sakit. Di tengah perjalanan, Kwon menyerang petugas yang mengawalnya. Sopir ambulans kehilangan kendali, dan kendaraan itu oleng sebelum akhirnya terguling. Kwon segera keluar dari kendaraan dan mencoba kabur. Namun, kepala penjara ternyata masih sadar. Ia menodongkan senjata ke arah Kwon. Anehnya, bukannya menembak, kepala penjara justru membiarkannya pergi. Tidak jelas apa yang ada di pikirannya saat itu. Kwon langsung menuju kantor Min Cheon-sang. Ia ingin menanyakan tentang orang yang memiliki video alibi, seperti yang pernah dikatakan ibunya saat menjenguknya di penjara. Namun, jawaban yang ia dapat membuatnya terkejut. Menurut Min Cheon-sang, cerita tentang video itu hanyalah laporan palsu dari anak-anak iseng. Hal tersebutlah yang membuat ibunya kehilangan harapan hingga akhirnya bunuh diri. Sebelum pergi, Min Cheon-sang memberikan kalung peninggalan ibunya kepada Kwon, namun diam-diam pengacara itu juga menghubungi polisi untuk melaporkan keberadaan Kwon. Beruntung, Kwon sudah kabur sebelum polisi tiba di lokasi. Kwon kemudian pergi ke warnet dan memeriksa emailnya. Di sana, ia menemukan sebuah video yang membuktikan bahwa ia tidak berada di lokasi kejadian saat pembunuhan terjadi. Video ini dikirim oleh teman gamenya yang menggunakan nama Yeowol. Kwon dan Yeowol sepakat untuk bertemu. Saat bertatap muka, Kwon terkejut karena Yeowol ternyata seorang wanita. Pertemuan itu menjadi awal kerja sama mereka untuk membongkar siapa yang sebenarnya menjebak Kwon. Yeowol mengundang anggota tim game mereka yang lain. Walau belum pernah bertemu langsung, mereka sudah lama saling mengenal di dunia maya. Bersama-sama, mereka mulai menyusun rencana untuk mengungkap kebenaran. Yeowol menunjukkan pola mencurigakan dari beberapa kasus pembunuhan yang mirip dengan kasus Kwon. Semua kasus tersebut memiliki kesamaan, ada sebuah mobil box yang selalu terlihat di lokasi kejadian. Mereka kemudian melacak mobil itu dan menemukannya di sebuah tempat rongsokan mobil. Kwon mengikuti seorang pria berdasi yang keluar dari lokasi itu sambil membawa peti berwarna putih. Tak lama, petugas kebersihan datang mirip tim cleaner yang membersihkan bukti kejahatan. Sementara itu, Demolition, salah satu anggota tim, membuntuti mobil box tersebut. Mobil itu berhenti di sebuah gedung, dan tim memutuskan untuk menyamar masuk. Mereka meretas sistem keamanan gedung untuk memudahkan akses, lalu masuk ke salah satu kamar yang ditunjukkan oleh Yeowol. Di dalam kamar milik seorang artis terkenal, mereka menemukan peti putih yang sama. Saat dibuka, isinya adalah mayat sang artis. Yeowol segera memberi peringatan bahwa akan ada orang datang ke kamar itu. Mereka bersembunyi dan menyaksikan sendiri proses rekayasa bukti yang rapi dan sistematis. Korban dibuat pingsan, DNA dan sidik jarinya diambil, lalu digunakan untuk menjebak orang lain. Dalang dibalik semua ini terungkap, ia adalah Min Cheon-sang. Pengacara itu ternyata dibayar untuk menutupi kejahatan orang-orang berpengaruh, termasuk anak dari perusahaan besar. Setelah mengetahui bahwa Min Cheon-sang adalah dalang dibalik semua jebakan, Kwon dan timnya segera bergerak. Mereka bertekad mencegah agar gadis yang menjadi target berikutnya tidak bernasib sama seperti Kwon. Mereka mulai dengan menyadap ponsel gadis tersebut.
Dari penyadapan itu, Kwon mendengar suara seorang wanita yang sangat dikenalnya. Suara yang sama dengan wanita yang dulu menelponnya untuk mengantarkan ponsel ke rumah pada awal kejadian. Yeowol segera menggunakan kemampuannya sebagai hacker untuk melacak keberadaan wanita itu. Saat Kwon mencoba menangkap wanita tersebut, tiba-tiba seorang pria muncul dan membawanya kabur. Kwon mengejar mereka menggunakan mobil, namun polisi ikut terlibat dalam pengejaran karena ada laporan warga yang melihat Kwon. Kejar-kejaran berlangsung menegangkan di jalanan, hingga mobil Kwon tiba-tiba mogok. Di saat kritis, sebuah truk menabrak mobil polisi yang mengejarnya. Pengemudi truk itu ternyata adalah Ma Deok-soo, yang dibebaskan oleh Min Cheon-sang dengan syarat ia harus menangkap Kwon. Di sisi lain, Yeowol menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ia mendeteksi adanya GPS tersembunyi di kalung peninggalan ibu Kwon yang diberikan oleh Min Cheon-sang. Menyadari bahwa kalung itu adalah alat pelacak, mereka memutuskan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor Min Cheon-sang menggunakan drone. Melalui drone, mereka berhasil mendengar percakapan staf Min Cheon-sang dengan seorang klien. Dari pembicaraan itu, terbongkar bahwa Min Cheon-sang secara rutin mengatur penghilangan bukti-bukti pembunuhan demi melindungi kliennya yang berpengaruh. Kwon kini yakin sepenuhnya bahwa pengacaranya itulah yang merencanakan jebakan terhadap dirinya. Pertarungan kecerdikan dimulai. Min Cheon-sang memindahkan lokasi rekayasa kasus baru, tapi Kwon dan timnya tidak tinggal diam. Mereka menukar barang bukti termasuk sidik jari, sehingga rencana Min Cheon-sang berantakan. Dalam proses itu, mereka juga berhasil menukar posisi wanita yang akan dijebak dengan pelaku sebenarnya. Kwon kemudian mendatangi kantor Min Cheon-sang. Tanpa basa-basi, ia langsung memukuli sang pengacara, lalu mencari ruang rahasia yang menyimpan rekaman video dirinya menjadi korban jebakan. Proses pencarian itu memakan waktu karena ruangan tersebut penuh barang. Saat Min Cheon-sang siuman, ia mengaku bahwa ibunya dibunuh olehnya. Sebelum Kwon bisa melakukan lebih banyak, telepon dari Ma Deok-soo masuk. Ia memberitahu bahwa teman-teman Kwon telah disanderanya. Tanpa ragu, Kwon menuju markas untuk menyelamatkan mereka. Sesampainya di markas, Kwon mematikan listrik sehingga ruangan menjadi gelap gulita. Mengandalkan insting dan kemampuan bela diri taekwondo, ia menggunakan butiran beras di lantai untuk mendeteksi pergerakan lawan. Strategi itu berhasil. Ia mengalahkan anak buah Ma Deok-soo satu persatu dan membebaskan teman-temannya. Namun, Min Cheon-sang belum menyerah. Ia menyebarkan video CCTV yang memfitnah Kwon telah menculik seorang gadis bernama Choi Yeri. Kwon dan tim segera menuju stasiun TV untuk melawan balik dengan cara yang sama, menyiarkan kebenaran ke publik. Mereka membagi tugas seperti sedang bermain game, mengulur waktu agar Yeowol bisa meretas sistem. Pertarungan sengit kembali terjadi. Dua anggota tim tertangkap oleh polisi, sementara Yeowol berhasil masuk ke ruang siaran namun kemudian ditangkap oleh Ma Deok-soo. Kwon mengejar dan berhasil menyelamatkannya sebelum ia dibawa pergi. Sayangnya, Kwon akhirnya tertangkap oleh polisi. Min Cheon-sang tampak sangat puas melihatnya kembali ditahan. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Yeowol yang masih berada di stasiun TV berhasil menayangkan video bukti ke layar televisi nasional. Video itu berisi rekaman CCTV pembunuhan yang dilakukan oleh putri seorang pengusaha kaya, rekaman suara Min Cheon-sang yang mengatur penutupan kasus, serta bukti-bukti rekayasa dalam kasus Kwon. Seluruh fakta tersaji jelas di hadapan publik, membuat semua kebohongan Min Cheon-sang terbongkar. Akhirnya, nama Kwon bersih. Walaupun ia kehilangan ibunya, ia mendapatkan kembali kebebasannya dan bisa berkumpul dengan teman-teman gamenya yang selama ini hanya ia kenal di dunia maya. Film diakhiri dengan adegan Min Cheon-sang yang kini berada di penjara. Ia bertemu dengan Ma Deok-soo yang dulu menjadi penguasa di dalam sel. Hubungan mereka kini berbalik, Min Cheon-sang berada di posisi lemah, sementara Ma Deok-soo tampak siap menghukumnya di balik jeruji. Dari seorang buronan, menjadi pahlawan yang membersihkan namanya sendiri, Kwon Yu membuktikan bahwa kebenaran tidak akan selamanya bisa dikubur. Meski harus kehilangan ibunya, ia menemukan keluarga baru di dunia yang tak pernah ia sangka, teman-teman seperjuangan dari balik layar game. Fabricated City mengingatkan kita, di tengah dunia yang penuh manipulasi, keberanian dan tekad adalah senjata terkuat untuk melawan kebohongan. Kalau kamu suka alur cerita ini, tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Dan tulis di kolom komentar, menurut kamu, siapa karakter paling keren di film ini?